Manchester City hingga Juventus tegaskan batik milik Indonesia. Unik, Manchester City. Saya telah mengambil inisiatif untuk mempromosikan batik melalui menghadiahkan batik kepada kedutaan. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Malaysia melongo. Saat Malaysia sibuk promosikan batik KW dan kena sanksi FIFA, Indonesia malah mendapatkan ucapan dari FIFA. Yap, Malaysia dibuat melongo. Di saat mereka sibuk mempromosikan batik KW dan gencar mengklaim budaya yang bukan miliknya dan ditambah sanksi dari FIFA, Indonesia justru mendapatkan perhatian dunia. Momen Hari Batik Nasional tahun 2025 menjadi sorotan besar ketika FIFA secara resmi mengucapkan selamat kepada Indonesia atas perayaan tersebut. Sementara Malaysia justru sedang merana akibat sanksi FIFA terhadap federasi sepak bolanya, serta 7 pemain naturalisasinya yang bermasalah. Malaysia tenggelam dalam kontroversi, Indonesia justru melaju dengan penuh kebanggaan. Timnas Indonesia sudah mencapai babak keempat kualifikasi, dan budaya batiknya diakui secara global. Dalam unggahan resmi FIFA, terlihat bagaimana organisasi sepak bola dunia itu menampilkan batik dalam konteks Hari Batik Nasional, menegaskan bahwa batik adalah bagian dari identitas Indonesia. Momen ini menjadi sangat bersejarah karena menunjukkan bahwa dunia tidak buta terhadap asal-usul budaya Nusantara. Saat Malaysia masih sibuk menciptakan narasi tandingan soal batik versi mereka, dunia sudah punya pendapat yang jelas, batik adalah Indonesia, bukan hasil tiruan. Menariknya, pengakuan itu bukan hanya datang dari FIFA, tapi juga dari klub-klub sepak bola elit dunia seperti Manchester United dan Juventus. Kedua klub besar Eropa itu turut menampilkan motif batik dalam unggahan mereka sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya Indonesia. Hal ini sontak membuat publik internasional semakin sadar bahwa batik bukan hanya kain bermotif indah, tapi juga simbol kebanggaan nasional yang diakui dunia. Manchester City hingga Juventus tegaskan batik milik Indonesia. Unik, Manchester City, Juventus hingga Sevilla menegaskan jika batik merupakan kebudayaan milik Indonesia melalui postingan di Instagram. Hal tersebut bertujuan untuk meramaikan Hari Batik Nasional 2024 yang jatuh pada hari ini, Rabu 2 Oktober. Sejumlah postingan klub tersebut dibalut dengan keunikan dan ciri khas dari nuansa batik. Batik sendiri merupakan warisan budaya tak benda dari Indonesia oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009 lalu loh sob. Bangga mengenakan batik, selamat Hari Batik Nasional. Halo, saya Abade dari Sevilla FC. Happy National Batik Day, Batik Asli Indonesia. Happy Batik Day to the citizens in Indonesia. Always preserve Indonesia Batik. Aku cinta batik. Kayusa banyak kaya, bakai pacik aca. Happy Batik Day to all Spurs fans. Happy Batik Day in Indonesia. Tidak usah banyak karya, pakai batik aja. Tik tik tik, ayo pakai batik. Hal ini berbeda dengan Malaysia, yang selalu gencar mempromosikan batik KW-nya, tapi di belakang itu masih ngeyel untuk bisa mengakui asal mula batik dari Indonesia. Batik kepada kedutaan asing seperti ini. Khazanah budaya kita seperti Mak Yong, Boria, Gamelan, Mek Mulong bukan sekadar bentuk seni. Mereka adalah naratif hidup nenek moyang kita. Jadi adakah kita benar-benar melakukan cukup untuk memelihara dan mempromosikan khazanah ini?
Bagaimana kita memanfaatkan modal budaya kaya kita bukan sahaja untuk memelihara tetapi untuk mempromosikan dan juga meraih manfaat daripada warisan kita. Tekstil indah, songket dan batik, kedua-dua ni bukan sekadar kain. Ia adalah kanvas yang menggambarkan kehalusan seni, sejarah dan jiwa Malaysia, melambangkan kepelbagaian dan juga kreativiti yang mendefinisikan kita sebagai sebuah negara. Saya memuji inisiatif Jabatan Muzium Negara kerana mengadakan pameran di luar Dewan kita, dan saya merayu kepada ahli-ahli parlimen yang lain yang belum melawat pameran mereka, sila luangkan masa untuk berbuat demikian. Jadi sebagai pencinta batik, saya telah mengambil inisiatif untuk mempromosikan batik melalui menghadiahkan batik kepada kedutaan asing seperti ini dan juga kepada rakan-rakan Malaysia lain melalui pelbagai program lawatan mesra. Bahasa Indonesia khususnya Jawa, kenapa kalian pakai nama batik? Itu namanya plagiat. Duit ini hak milik Malaysia. Ya, wang ini miliknya Malaysia. Namanya Bank Negara Malaysia. Nilainya RM50. Kenapa kau pakai duit ni? Kenapa kau cari duit ni? Ha? Kenapa kau sanggup berenang cari duit ni? Apa pasal kau guna duit ni? Ha? Kau tak layak guna duit ni. Dah banyak duit ni di Indonesia. Kenapa kau pakai? Bagi kami lah balik. Ya, kamu bagi balik sini. Kamu datang sini kerja, duit ni bagi kami sebab duit ni hak kami. Bangang. Tak berhenti di situ, bahkan Zinedine Zidane, pesepak bola legendaris asal Prancis, pernah mengenakan batik Indonesia dalam unggahan media sosialnya. Dalam captionnya tertulis kalimat yang menyentuh, dari sepak bola hingga batik, tradisi selalu menyatukan kita semua. Kalimat itu menjadi pesan kuat bahwa batik bukan sekadar busana, melainkan simbol persatuan yang mampu menembus batas bangsa dan budaya. FIFA pun menjadikan hubungan antara Zidane dan batik sebagai simbol identitas global yang lahir dari akar budaya Indonesia. Kan Malaysia mengklaim kalau batik itu juga dari Malaysia. Ya, ini kan masalah yang sudah lama ya. Bukan batik aja, makanan juga, bahkan istilah juga. Ya biasa aja lah. I mean, justru gue kasihan sama Malaysia kalau mereka melakukan itu. Ya lu nggak perlu klaim-klaim. Dan lu kalau keluar negeri orang tahu batik itu Indonesia bukan Malaysia. Jadi ya biarin aja lah. Dia pakai, kalau di Twitter itu pada banyak yang ngeles kan. Yang gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba di timeline gue banyak orang Malaysia gitu. Mereka bilang kita nggak pernah bilang batik itu asli dari Malaysia, tapi ini batik Malaysia yang ditanyakan oleh Speed yang motifnya bunga-bunga. Batik Malaysia bisa. Ya, tapi jadi variasinya itu bisa. Ya, tapi when it comes kalau ngomongin nama batik sendiri itu ya nama bahasa Jawa gitu kan. Jadi ya, sama kayak gitu, ramen dengan gaya Padang, lu kasih rendang, ngerti nggak? Lu bisa, tapi ramen itu Jepang. Lu kasih variasi makanan Padang atau makanan Sunda itu bisa aja. Nah sama kayak batik, lu kasih varian, sama kayak kemarin gue bahas sama siapa itu soal tahu. Tahu itu di Belanda itu ada pabriknya. Sekarang yang klaim tahu itu makanan Indonesia siapa? Nggak ada, nggak boleh. Karena di Cina ada. Akhirnya, semua pengakuan ini tentu tidak lepas dari sejarah panjang batik sebagai warisan budaya Indonesia. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO secara resmi menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia. Sejak saat itu pula, pemerintah Indonesia menjadikan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Kini, 16 tahun kemudian, dunia kembali menegaskan hal yang sama, batik adalah milik Indonesia. Sementara Malaysia sibuk dengan sanksi dan batik KW-nya, Indonesia berdiri tegak di mata dunia, diakui dalam budaya, dan disegani dalam sepak bola.